Halo, selamat pagi, siang, maupun selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan selalu ceria dan penuh sukacita dalam masa pandemi ini. Satu minggu kita tidak berjumpa. Kita berjumpa lagi di hari yang baik ini. Minggu lalu kita belajar cara hidup murid Yesus. Tapi sekarang kita belajar tentang sengsara Yesus, sengsara wafat Yesus sebagai penolakan, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan mulai. Ya, sengsara bahwa Yesus sebagai penolakan manusia. Apa ya? Kok judulnya sangat kayak berat banget sih ya? Sengsara wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Aduh, kayak materi ini adalah materi yang menyedihkan, menakutkan. Mari kita lihat bersama. Ya, buku yang dipakai masih tetap sama. Kompetensi dasar saya lewati. Indikator, ya ini yang paling penting ya. Kalian harus mampu menyebutkan sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan. Nah, kalau kamu menderita, sikap positif atau negatif ya yang akan kamu pilih. Menceritakan dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Apa aja peristiwa itu? Menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya, menerapkan Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Apa itu? Silahkan dibaca, buka kitab sucinya. Oke, apa yang kita pelajari bersama? Makna penderitaan, kisah sengsara dan wafat Yesus, menerapkan Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Oke, memahami makna penderitaan ya. Silahkan dibaca, buka buku paketnya, halaman 53 sampai 54 dibaca dulu, dipahami, diulang-ulang. Yang judulnya Hidup adalah Perjuangan. Nah, kalau sudah buat pertanyaan rumusan 5W plus 1H dan jawab pertanyaan yang telah kamu buat, dan jika sudah kirimkan ke saya melalui WAG Pendidikan Agama Katolik. Oke, memahami sengsara dan wafat Yesus. Nah, silahkan dibuka kitab sucinya dulu. Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39 untuk menjawab pertanyaan di Google Form. Saya sudah menyiapkan Google Formnya. Nanti saya share linknya Google Form di deskripsi YouTube maupun di grup. Nah, silahkan dibaca dulu, dipahami. Kita isi kitab suci Injil Markus bab 51 sampai 39 ya. Nanti jawab pertanyaan di Google Form. Nah, mari kita pahami. Itu adalah gambar Yesus yang diadili oleh Pontius Pilatus ya, dan banyak rakyatnya yang tidak setuju bahwa Yesus harus dihukum mati, tapi ada rakyat yang ingin Yesus dihukum mati. Penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Itu pasti. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan, karena tidak selamanya nyenengke atau bahagia terus, tapi up and down. Hampir semua orang mengalami, walau dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Ada yang bersikap negatif. Bila menderita, ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil. Salah gitu, Tuhan tuh jahat banget. Masa hidup gue harus kayak gini? Sudah kehilangan uang, setelah itu dimarahin ibu, terus akhirnya menyalahkan Tuhan. Pokoknya yang salah itu sebenarnya yang salah bukan aku, tapi adikku. Akhirnya karena aku anak yang paling itu, aku yang disalahkan. Nah, biasanya kayak gitu. Sehingga ia merasa hidupnya tak berarti lagi. Muncul sikap dendam pada orang lain,
atau menjauhi Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis ya. Mungkin bunuh diri ya, karena depresi, karena merasa hidup tidak berarti, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, keadaan ekonomi semacam itu, atau banyak hal orang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kenapa ya? Karena dia merasa penderitaan ini terlalu berat dan dia merasa Tuhan itu jauh, tidak peduli. Akhirnya ya sudahlah, mengakhiri hidupnya. Tapi itu cara yang negatif, cara menyikapi penderitaan yang negatif, dan ini sangat-sangat tidak dianjurkan, dan saya pribadi juga tidak setuju jika ditanggapi secara negatif ya. Tapi alangkah baiknya jika kalian ingin bahagia, tanggapilah suatu penderitaan itu dengan positif ya. Menderita ia akan tetapi ada juga ketika menderita ia akan berusaha tetap tabah, menjalaninya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti halnya kakek penjual kangkung dalam cerita hidup adalah perjuangan tersebut. Dalam kisah kitab suci, Ayub yang betul-betul menderita di sisi Tuhan, dia tetap setia, ditinggal oleh istrinya, tinggal oleh anaknya, ternaknya pada mati, dan ya kisah yang luar biasa, penderitaan yang ditanggung oleh Ayub itu. Tapi dia tetap setia, tidak bunuh diri, tidak menyalahkan Tuhan, dan ya dia menerima itu apa adanya. Itu Ayub. Begitupun dengan Yesus. Yesus menderita loh. Orang kita aja dikhianati, ditinggal, ada sudah nangis, sudah nyalahin, sudah mengumpat, tapi Yesus tidak. Kita belajar dari Yesus. Apakah penderitaan Yesus itu sangat sepele? Tidak. Ditanggung satu orang, penderitaannya sendiri tidak dibagi-bagikan pada orang lain. Ya, sudah anak-anak berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu ada permasalahan pertikaian di Taman Getsemani, dibawa, diadili, disiksa, dihukum suruh manggul salib. Dalam perjalanan jauh, jalannya naik, harus menyelesaikan itu, dipaku di salib dan akhirnya mati. Satu orang, coba kamu merasa gitu, maka jangan pernah merasa hidupmu paling menderita ya, karena Yesus lebih menderita daripada hidup kita. Oke, mari kita pahami dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus, yaitu pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Itu pada hari, kalau untuk saat ini disebut Kamis Putih ya, perjamuan terakhir. Rupanya perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para muridnya, sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum ia meninggalkan para muridnya. Perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darahnya yang akan dikorbankan di kayu salib. Dan ini pusat iman Katolik, pusat iman Kristen, di mana Yesus berpesan untuk selalu melakukan ekaristi, melakukan ekaristi setiap hari. Ya mungkin kita seminggu sekali sih ya, tapi ada orang yang setiap hari ke gereja untuk mengikuti ekaristi. Ini kekayaan iman gereja, di mana kita bisa selalu mengingat Yesus dan kita menempatkan Yesus, memasukkan Yesus ke dalam diri kita. Dengan apa? Menerima hosti. Inilah peristiwa yang sangat penting dalam Kamis Putih itu, dan sekarang menjadi pusat iman kita dari dulu sampai sekarang sih ya. Dari dulu sampai sekarang, Ekaristi menjadi puncak perayaan iman Kristen kita. Kedua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun.
untuk berdoa. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapaknya, ia akan menghadapi resiko yang sangat berat. Bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Seperti tadi saya sudah berkata, berdoa di taman, dijemput paksa oleh serdadu, dibawa paksa untuk diadili. Setelah itu ada Petrus menyangkal 3 kali. Setelah itu Yesus diadili, dibawa ke Pontius Pilatus menolak, terus dibawa ke Herodes. Di sana ya mungkin dihina atau diejek oleh Herodes. Setelah itu dikembalikan pada Pontius Pilatus. Setelah itu disesat. Setelah itu Pontius Pilatus ingin membebaskan, tapi rakyat tidak memperbolehkan. Dia harus mati, salibkan dia. Akhirnya mau nggak mau Pontius Pilatus menyalibkan. Karena kenapa? Jika Pontius Pilatus tidak menyalibkan, dia takut jika jabatannya akan diturunkan oleh kaisar. Maka dari itu mau nggak mau Pontius Pilatus dengan berat hati harus memberikan keputusan untuk menyalibkan Yesus. Begitu. Setelah itu Yesus justru membawa salib sampai ke Golgota. Perjalanannya jauh dan jalannya naik. Bayangkan membawa salib gede disabeti, saya itu sampai ke sampai ke Golgota, disalibkan dan meninggal. Nah, Yesus sangat sadar sekali lagi ya dengan perutusannya itu. Maka Yesus dalam doanya di Taman Zaitun, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Di situ sebenarnya Yesus dari kemanusiaannya takut. Sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Injil Lukas secara dramatis menggambarkan sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah 2 peristiwa penting yang terjadi sebelum Yesus mengalami penderitaan dan wafat di salib. Oke, mari kita pahami lagi. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan atas nama seluruh bangsa. Para rohaniwan menyerahkan dia, atau ahli Farisi menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya, Yesus harus mati dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semua sudah diatur. Pemerintah penjajah pun tidak keberatan. Demi kepentingan politik dan stabilitas, apalah artinya 1 nyawa dihilangkan. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi kurban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Mungkin alasan konkret bertindak melawan Yesus adalah pembersihan Kenisa. Karena apa? Yesus pernah berbuat onar, marah di Bait Allah. Karena Bait Allah itu digunakan untuk tempat jualan. Tetapi dasar yang sesungguhnya ialah perbuatan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Salib merupakan tanda penolakan total terhadap perbuatan Yesus tentang kerajaan Allah. Kenapa Yesus harus dihukum salib? Karena pada masa itu salib adalah hukuman paling berat dan dianggap ditolak oleh Allah. Jadi Yesus digambarkan oleh orang-orang Yahudi yang menolak perbuatan Yesus sebagai orang yang ditolak oleh Allah. Begitu. Kenapa harus dihukum salib? Sebagai muridnya, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan, yaitu pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan.
Kedua, berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Sekarang pun masih banyak orang yang memilih untuk mencari jalan aman. Sekarang pun orang-orang kecil tertindas tetap ditindas, orang-orang kaya tetap bahagia, orang-orang miskin semakin menderita. Yesus ada di pihak orang yang menderita itu. Karena kerajaan Allah atau Injil atau kabar bahagia itu diberikan untuk orang yang mau mendengarkan, orang yang ingin bahagia. Jika kita ingin bahagia, berbuatlah baik. Ajaran Kristen, ajaran Yesus itu tidak naik bahwa kita harus bahagia tidak. Kita harus mau menderita untuk orang lain. Kita harus mau berkorban untuk orang lain. Maka nanti kita akan bahagia. Tetap jika kamu kurang tahu, tanyalah pada saya. Jika kalian ingin belajar lagi, silahkan untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Tugas jangan sampai molor karena sudah banyak yang menumpuk tugas kalian. Saya tahu segera diselesaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Semoga Tuhan memberkati usaha kerja keras dan hidupmu. Salam dari saya, Cogito ergo sum, spere aude, vivere tota, discendum est. Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk menambah iman kalian, memahami sengsara dan wafat Yesus sebagai karya penyelamatan Allah. Sebelum saya mengakhiri, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas waktunya dan berkah dalam.